Hai everyone, nama gue Joel. Kita hari ini akan sharing soal tema kita yaitu Come as Strangers, Stay as Family. So, sebelum kita mulai sharing, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul di views kami masing-masing biar apapun yang kami diskusikan hari ini, Engkau saja yang berbicara kepada setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar apapun yang Engkau sampaikan daripada Engkau saja dan Roh Kudus Engkau yang pimpin kami biar kami bisa renungkan ini dan kami bisa diskusikan agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. So, kalau kalian ada yang belum tahu, View sendiri kita punya slogan yaitu adalah Come as Strangers, Stay as Family. Ya kan? Jadi kenapa? Karena kita sendiri di Views itu mungkin dari banyak yang merasa kalau udah lama di sini ya masih kayak ini kayak second family-nya kita gitu kan. Bahkan kita bisa curhat sama teman-teman dan lain. Tapi kenapa become a family itu suatu hal yang penting gitu kan? Kenapa kayak kita sampai bikin slogannya Come as Strangers, kita mungkin nggak tahu kalian siapa gitu kan. Pertama kali lihat dari pintu gitu kayaknya orang kok agak aneh ya, tapi lama-lama kita jadi bisa dekat gitu kan. Nah, itu kenapa? Dan kalau kalian kita akan discuss lebih lanjut yaitu apa esensi daripada family sendiri di dalam Views ini dan terlebih dari bukan daripada itu juga tapi berdasarkan firman Tuhan ya tentunya. Jadi ya sebelumnya kita baca dulu di Mazmur 133 ayat 1, Psalm 133 verse 1 itu kalau memang mau dibaca bahasa Indonesianya bisa, tapi ini aku baca bahasa Inggrisnya. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Jadi ini kayak Tuhan dibilang kayak kalau kita itu bersatu di dalam persatuan gitu, itu adalah sesuatu yang sangat enak untuk dilihat kan dan baik gitu kan. Jadi bahkan ada lagunya juga kan, bila saudara soal persatuan, bila saudara seiman hidup rukun bersama dan lain gitu kan. Jadi itu dia. Jadi jadi family itu gimana sih gitu kan? Dan yang mungkin gue bisa bilang, kita berkaca sama family-nya kita dulu secara dunia lah ya gitu. Kita mungkin ada family, keluarga, dan untuk menjadi family sendiri itu sebenarnya ada satu hal yang penting adalah being intentional gitu. Kalian sadar atau nggak sadar kita taking family itu for granted, tapi being intentional itu penting banget. Kenapa? Contohnya gue tahu juga banyak orang yang nggak memaintain family darahnya mereka aja gitu, itu mereka malah lost contact kadang-kadang atau bahkan bisa kayak nggak kenal gitu. Makanya banyak orang yang bilang ada orang yang persaudaraan yang lebih daripada darah gitu kan, lebih daripada saudara sendiri gitu. Karena balik lagi intentionnya itu effortnya dia bukan ke keluarganya dia sendiri tapi ke teman-temannya gitu kan. Dan jadi sebenarnya become a family itu sebenarnya is a matter of effort juga, intentional, bukan kayak mentang-mentang kita udah dilahirin di keluarga ini ya udah ini mau nggak mau lah asalnya gitu. Tapi tetap ada effort dan kita mau spend time, dan memang kadang-kadang lebih mudah karena ya ini adik gue kan, ini kan saudara gue, jadi ayo ya ketemulah gitu kan. Tapi ada intentionalnya, effortnya itu bisa dari sisi waktu, bisa dari sisi tenaga, bisa dari sisi uang, materi juga, care gitu kan, attention. Jadi kadang-kadang dengerin mereka, kadang-kadang ayo hangout, ketemuan, liburan bareng atau apa gitu kan. Makanya keluarga itu kalau nggak di-maintain itu bahaya banget dan akhirnya bisa lose juga gitu. Dan sama, kita sebagai keluarga di dalam Tuhan itu pentingnya kalau kalian ada yang unfortunate nggak punya keluarga sendiri juga, kalian bisa temukan keluarga itu di dalam Tuhan juga, seperti kayak kita, makanya kita selalu dibilang brother and sister in Christ gitu kan. Dan balik lagi, intentionalnya dan effortnya itu tetap mesti ada. Kenapa? Karena kayak kalau diajakin ketemuan nggak pernah mau, terus kalau misalnya kayak nggak pernah hangout bareng atau apa, ibaratnya gimana kita bisa kenal juga kan satu sama lain kalau nggak pernah mau ada effortnya. Jadi kalau buat yang baru-baru, I hope kalian bisa juga effort intentional. Kalau yang udah lama, jangan sampai eksklusif juga dan akhirnya jadi ngegeng gitu. Kita juga mesti intentional, ada orang baru nih, ada yang teman baru, yuk kita ngobrol, kenalan dulu atau apa. Karena kalau memang jujur kadang-kadang kita udah terperangkap di comfort zone, udahlah ngapain sih kita kenalan, udahlah ini kan gue kenal yang ini aja, ngapain ada orang baru. Tapi kalau kita punya mindset adalah kita one brother and sister in Christ, semuanya big family,
gitu. Kita mestinya bisa welcome yang baru juga, nggak cuma eksklusif di satu perkumpulan itu. Tapi gue sebenarnya ngegeng atau eksklusif ini adalah hal yang baiknya itu karena berarti menunjukkan seberapa kental pertemanannya kita gitu kan. Oh, gue udah kenal banget, makanya gue comfortable sama dia. Tapi ada part yang kita mesti jadi dewasa juga untuk bisa open up ke orang lain juga gitu kan, welcome orang lain. Personal testimony mungkin, gue udah cukup lama di Fuse, sekitar 7 tahunan, dan gue pertama kali join di Fuse itu nggak kenal siapapun. Gue kenal dari ada satu orangnya, tapi gue kenal orang ini pun karena dari bokap gue ketemu bokapnya dia dan dikenalin ke anaknya ini. Jadi gue pretty much cuman dapat kontaknya, terus kayak ada nama Fuse gitu datang, dan gue nggak kenal bener-bener orang ini juga. Pas gue datang ke situ ya gue di welcome, obviously gue ngerasa oh ya orang-orang baik ya gitu. Terus habis itu kayak oke, gue berapa kali join, dan obviously ya dari teman-temannya udah welcome, ajakin di WA dan lain. Tapi kalau gue secara pribadi nggak intentional, gue nggak mau datang lah, gue nggak mau ikut hangoutnya, gue nggak mau ikut weekend kalau kadang-kadang meet up atau apa gitu, nggak mau. Gimana gue bisa kenal sama yang lain gitu kan. Dan gue itu super introvert orangnya juga. Jadi dulu itu apalagi kayak gue terkenal sukanya biasanya minum air di pinggiran aja gitu, kayak dan ada yang samperin gitu kan, ajakin ngobrol dong atau apa. Cuman juga gue nggak terlalu bisa basa-basi gitu kan. Cuman ya intentional gue kayak yaudahlah gue ikut aja. Dan gue makin lama belajar sih, kayak gue itu kalau join ke satu komunitas itu mungkin butuh waktu 6 bulan sampai setahun kali baru gue bener-bener bisa adapt gitu kan, kenal satu-satu orangnya. Jadi butuh proses tapi intentional aja gitu, kayak yaudah gue memang mau bertumbuh di sini, gue mau ngerasa tempatnya cocok dan sesuai, nggak aneh-aneh, bukan sesat juga gitu kan, why not gitu kan. Dan ketemu ada 1-2 orang yang orangnya really caring gitu, dan gue bisa cocok, dan akhirnya gue bisa terus bertumbuh di sini gitu kan. Jadi being intentional dua arah, sebagai yang baru mungkin kayak bisa open up, untuk yang udah lama juga being intentional untuk open up juga gitu kan, welcome yang baru-baru, supaya kita sebagai satu tubuh Kristus itu bisa menunjukkan kasihnya gitu lah. Dan nggak perlu diffuse loh, ini sebenarnya satu tubuh Kristus ini kita nggak akan mengklaim kayak cuma diffuse doang kalian bisa merasakan ini erot gitu kan. Kalau ada yang kayak gitu agak sesat ya. Jadi kalau di Fuse sendiri kita mengencourage ini karena memang sebenarnya seperti biblical yang dibilang. Tapi ini semua berlaku pada semua tubuh Kristus. Jadi kalian nggak ada masalah kalau kalian misalnya, aduh gue di Fuse ini nggak cocok, kalian coba lihat di Fuse yang lain atau apa, coba cekin dulu aja, atau bahkan di gereja lain yang ada komunitasnya. Saran gue yang penting satu, kalian itu cek komunitasnya itu sesuai dengan firman Tuhan, dan yang kedua yang penting kalian bisa tertanam. Ini yang penting. Jangan kadang-kadang pindah-pindah terus, karena kayak tanaman aja dipindah-pindahin terus, lama-lama pasti mati gitu kan. Nggak mungkin kayak baru mau bertumbuh dikit, tanamannya udah dipindahin, nggak sempet ada akar di situ, dan akhirnya nggak bisa bertumbuh dan akhirnya mati. Karena yang paling penting ada di dalam komunitas itu kalian bisa bertumbuh di situ. Jadi bukan cuma di Fuse, yang penting kalian dimanapun kalian ditempatkan, kalau memang itu di Fuse atau di tempat lain, monggo, yang penting sesuai firman Tuhan dan tertanam. Nah, poin yang ketiga yang gue akan bilang adalah family if sometimes messy gitu. Jadi jangan kadang-kadang kayak ini family atau apa, tapi kok gue bete sama orang ini. Yang gue bisa bilang, kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 itu dibilang jemaat mula-mula itu mereka di ayat pasal 2 ayat 44 ini dibilang, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini jadi mereka saking dekatnya itu mereka akan harta milik bersama, harta miliknya aku bagiin, aku coba bantuin orang lain yang lagi ada keperluan. Mereka berkumpul tiap hari, memecahkan roti, makan minum. Dulu gue ingat banget kita di Fuse pernah sampai joking ayat ini, kayak kita gak berkumpul tiap hari tapi main PUBG tiap hari. Dulu ada game online PUBG gitu, banyak anak Fuse yang mainin itu tiap malam bisa sampai jam 3 pagi gitu. Tapi kan di situ ada suaranya, jadi bisa sambil sharing juga. Terus pas lagi nunggu penjahatnya kadang-kadang, gimana lo, apa kabar? Jadi pada saling nanyain. Jadi intinya sebenarnya makanya balik lagi di Fuse itu kita nggak pernah bilang kayak cuman hari Fuse-nya, hari Minggu ibadah itu, bukan itu. Tapi kita gimana bisa berkumpul setiap harinya dengan teman-teman kita, bisa saling share. Karena dengan adanya kedekatan itu, kalian akan bisa open up, being vulnerable juga, dan akhirnya menjadi semakin seperti Kristus. Cuman poin yang tadi gue bilang family is sometimes messy adalah
kalian pasti akan pernah bete sama teman kalian yang di dalam komunitas. Malah ini jadi gue punya parameter. Kalian mau tahu nggak sih gimana kalian udah tertanam di komunitas kalian? Simple. Caranya adalah kalau kalian udah pernah bete atau kesel sama orang di komunitas kalian. Kalau kalian belum pernah, berarti kemungkinan besar kalian belum cukup dekat gitu. Karena ya jujur, kalau mungkin cuma di supermarket terus kadang-kadang ada orang lewat, kok ini aneh ya, nggak deh, gue nggak mau dekat-dekat sama dia, ya udah kabur gitu kan bisa. Tapi kalau kalian jadi keluarga gitu, kalian akan diasah gitu kan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau terlalu jauh menajamkan nggak bisa diasah, tapi kalau makin deket baru itu terasahnya, itu gesekannya itu akan ada, makin deket makin berasa gitu kan. Jadi kalian di dalam komunitas, kalau kalian udah pernah kesel, welcome. Kalian sudah tertanam di komunitas itu, dan jangan kabur. Kalau kalian masih dalam batas wajar, nggak toksik atau apa, kalian curhat ke orang lain, gue kesel sama orang ini, gimana sih? Gue personally pasti pernah kesel, bete sama orang di komunitas. Di Fuse pernah, orang lain bete ke gue juga pernah, obviously. Jadi kayak kita semua bukan Tuhan di sini, dan kita sama-sama untuk bertumbuh. Tapi di dalam asahan itu, makanya kita punya kedewasaan, semakin dibentuk, semakin seperti Kristus. Dan di situ makanya yang menjadi ujian dan menjadi tantangan buat kita bersama adalah di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, mungkin aku langsung bacain aja. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. I have loved you-nya itu Yesus. You are also to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have loved one another. Jadi di dalam komunitas kita mungkin diasah, kita bisa berantem, tapi kenapa kita mau memaafkan? Karena kita berkacanya satu, fokusnya ke Tuhan Yesus. Bedanya kita sama komunitas game, komunitas lain-lain, bukan apa-apa, tapi sebenarnya karena satu, fokusnya kita ke Kristus. Kalau kita cuma fokusnya makan-makan doang, nggak ada Kristusnya, bedanya apa sama orang lain gitu kan, sama komunitas lain? Fokusnya adalah kepada Kristusnya, itu yang membuat kita menjadi berbeda, dan hopefully kasih Tuhan bisa terpancar dari kita saling mengasihi. Orang lain bahkan bertanya, ini orang komunitasnya ini bisa saling care banget sih, ini komunitas apaan gitu kan. Makanya kalau kalian baca di jemaat mula-mula, udah nggak, orang-orang itu nggak perlu saling ngajakin orang lain yang penasaran sendiri, ini orang kok komunitas yang saling mengasihi banget gitu, karena ada Kristus, dan kasih Kristus itu yang nyata. Jadi biar kita famous bukan karena siapa pastornya, siapa musiknya, siapa leader grupnya dan lain, tapi karena kasih kita. Oh, ini orang komunitas ini, family ini punya kasih yang seperti Kristus yang luar biasa gitu. Nggak ada gue lihat orang lain, biasa orang kayak gini udah marah, udah berantem gitu, kok ini bisa saling maafin ya, ini apa gitu kan. Jadi fokusnya adalah kepada Kristus. So itu dia poinnya, adalah kita semua adalah family di dalam Kristus. Dan being intentional itu penting banget di dalam family, untuk open up. Yang masih baru kalian effort untuk bisa join, yang udah lama juga bisa effort untuk join. Terus yang untuk di tubuh Kristus juga itu akan ada proses pastinya ya. Terus jangan lupa untuk selalu tertanam gitu, dan buktinya kalian kalau udah tertanam adalah kalian mungkin bisa bete sama orang lain, tapi di situ adalah proses pertumbuhan. Jadi tetap semangat, come as strangers, stay as family. Okay, see you guys.